Hai, bertemu lagi di channel Ruang Gurumu bersama Kak Aris. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kaitannya dengan sejarah kebudayaan Islam. Yang kita akan bahas adalah kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam masuk. Audio Jungle. Tahu nggak adik-adik bahwa kepercayaan atau keyakinan bangsa Arab dulu sebelum Islam yang dibawa Rasulullah SAW masuk, ini sebenarnya adalah masih menganut kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan nanti akan diteruskan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga tapak tilas beliau, Nabi Ibrahim dan keluarganya saat ini masih kita jumpai, seperti makam Ibrahim, ada hijr Ismail, ada bangunan Ka'bah, dan lain sebagainya. Pak, di daerah Arab, kenapa banyak sekali berhala-berhala yang ditemukan, yang disembah oleh orang-orang bangsa Arab? Maka jawabannya adalah, itu bermula dari tokoh yang bernama Amir bin Lubai, di mana ini adalah salah satu keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Suatu ketika Amir bin Lubai ini melakukan perjalanan yang sangat jauh ke negeri Syam. Sampai di sana mendapatinya masyarakat yang masih menyembah berhala sebagai kepercayaan mereka. Dan Amir bin Lubai tertarik untuk membawanya ke kota Mekah. Sesampai di kota Mekah, Amir bin Lubai pun membuat suatu berhala yang sangat besar yang diberi nama Hubal. Nah, karena saking banyaknya berhala-berhala yang ada di Ka'bah, ada satu berhala yang besar yang tadi saya sebutkan bernama Hubal. Pada musim haji, masyarakat pada saat itu berbondong-bondong untuk mengunjungi Ka'bah karena belum ada syariat haji. Kayak adik-adik semuanya, ketika melihat pemandangan di mana di Ka'bah di sekitarnya banyak sekali berhala-berhala, maka pada masyarakat yang pendatang pun bertanya, ada apakah gerangan? Maka diseru oleh para pemuka setempat bahwa orang-orang pendatang harus menyembah berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Kira-kira mereka percaya nggak ya dengan adanya patung-patung itu? Maka adik-adik semuanya, mereka pun mengikuti arahan dari pemuka masyarakat Makkah pada saat itu. Dan sampailah mereka pulang dari kota Mekah dan mereka pun membuat patung-patung atau berhala-berhala yang mereka tiru dari kota Mekah di kampung halamannya masing-masing. Tahu gak adik-adik, kenapa bangsa pada saat itu disebut dengan bangsa jahiliyah? Bukan karena mereka bodoh ataupun kurang ilmu pengetahuan ya, tetapi mereka justru cerdas dan kuat ototnya. Tetapi kenapa mereka disebut jahil? Karena kebodohan mereka dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya apa sih faktor mereka atau masyarakat bangsa Arab pada saat itu mempercayai sebagai berhala atau patung-patung itu sebagai Tuhan mereka? Maka ketahuilah adik-adik semuanya, kepercayaan mereka terhadap patung hal ini mendasari bahwa mengapa mereka menyembah patung, karena kebutuhan mereka atas ketuhanan. Dalam hati seseorang akan ada rasa ketuhanan untuk menyembah. Maka dikatakan oleh pemuka masyarakat Arab bahwa berhala-berhala itu adalah sebagai perantara untuk kamu memuja kepada Tuhanmu. Yang kedua, adik-adik semuanya, faktor yang membelakangi mereka untuk menyembah berhala adalah karena dilindungi rasa takut yang berlebihan. Maka ketika suatu bencana menimpa Jazirah Arab, maka mereka berlindung
dan tidak ada perlindungan lain kecuali meminta kepada Tuhan. Dan ini suatu faktor yang mendasari mereka mengapa mereka menyembah berhala. Yang tidak kalah pentingnya, kenapa mereka menyembah berhala-berhala yang sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini adalah ada kekuatan leluhur dari mereka yang terus turun-temurun diberikan kepada anak cucunya. Maka tidak menutup kemungkinan kondisi masyarakat Arab yang hampir semua menyembah berhala, maka anak cucunya pun akan ikut menyembah berhala. Walaupun pada saat itu banyak bangsa Arab yang mempercayai menyembah bintang, menyembah matahari, dan menyembah api. Tapi masyarakat banyaknya Arab, mereka lebih menyukai dengan peninggalan leluhur mereka. Nah, setelah kalian memahami kepercayaan bangsa Arab sebelum Islam masuk, maka kerjakan rangkuman kesimpulan dari Kak Aris paparkan pada pagi hari ini. Adik-adik semuanya, jika video ini bermanfaat, maka kalian bisa men-share atau berbagi kepada teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe ya, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Nah, kalian juga bisa kok menulis materi yang kalian inginkan di kolom komentar. Ya, insya Allah untuk kedepannya Kak Aris akan bawakan materi kalian. Ya, cukup sekian ya. Sampai berjumpa lagi. Bye.